Capek karena sering ditolak pinjol atau takut data kamu disalahgunakan? Tenang, kali ini saya bakal tunjukin 5 aplikasi pinjaman online yang paling aman dan resmi terdaftar di OJK. Bukan cuma aman, tapi juga cepat cair dan terpercaya. Dan ini juga tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi ya. Yuk langsung saja kita bahas satu persatu aplikasinya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan videonya, buat kalian yang baru melihat channel ini sedang mengadakan giveaway ya, yaitu senilai 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Nah, buat kalian yang ingin mengikuti giveaway-nya, caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal like video ini, komen video ini, dan subscribe channel ini. Oh ya, satu lagi, di sini gue akan memberikan dana kaget setiap harinya melalui kode QR dalam video ataupun link dana kaget di kolom komentar. Buat kalian yang tidak ingin ketinggalan info seputar dana kaget, kalian bisa nyalain notifikasi channel ini ataupun join Telegram ya. Link Telegramnya udah gue sediain di deskripsi video ini ataupun di kolom komentar. Oke, langsung aja kita mulai dari urutan kelima sampai yang paling recommended versi saya. Semua aplikasi ini sudah saya cek langsung di daftar resmi OJK terbaru, jadi dijamin aman. Oke teman-teman, yang pertama ada aplikasi Akulaku. Aplikasi ini terkenal dengan proses verifikasi cepat dan bunga yang cukup rendah. Limit pinjamannya mulai dari 300.000 sampai 15 juta rupiah. Dan pencairannya juga bisa langsung ke rekening dalam hitungan menit ya. Cocok buat kamu yang butuh dana cepat tapi tetap mau aman. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Akulaku. Sekali lagi gue ingetin, gue membahas aplikasi pinjaman online semuanya ini berdasarkan pengalaman pribadi gue ya, yang tentu saja gampang banget cairnya walaupun data kalian juga jelek. Nah, jadi buat apa datanya bagus tapi ngajuin cuma nerima data doang tapi pinjaman kalian tidak di ACC? Jadi kalian bisa coba 5 aplikasi yang gue rekomendasikan ini ya, karena gampang banget cairnya walaupun kredit skor kalian jelek. Nah, di aplikasi Akulaku ini tersedia fitur pinjaman seperti di sini ya. Dan di sini limit gua tersedia 300.000 karena gua pernah telat bayar dari aplikasi yang satu ini di saat kredit skor gua sedang jelek. Tapi tenang saja, buat kalian yang kredit skornya jelek masih bisa ngajuin di aplikasi yang satu ini, hanya minusnya limitnya kecil. Jadi buat dalam keadaan mendesak cocok banget nih ya aplikasi yang satu ini karena gampang banget cairnya. Nah, kalian bisa lihat di sini juga ini adalah riwayat pembayaran gua ya. Jadi gua benar-benar pernah meminjam dari aplikasi yang satu ini di saat kredit skor gue jelek dan masih bisa dicairkan pinjamannya. Nah, jadi buat kalian bisa coba aplikasi yang satu ini karena menurut gue gampang banget cairnya. Berikutnya ada aplikasi kredit pintar, salah satu pinjol yang paling sering direkomendasikan di forum keuangan. Kelebihannya tenor pinjaman bisa sampai 12 bulan dan kamu bisa melunasi lebih cepat tanpa denda tambahan. Plus mereka sudah terdaftar di OJK sejak tahun lalu. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, limit pinjaman dari aplikasi yang satu ini hingga 50 juta rupiah dan memiliki pinjaman fleksibel. Pinjaman fleksibel itu adalah jika limit kalian mempunyai 50 juta rupiah, pertama kalian minjem 10 juta dan besoknya masih bisa minjem lagi kalau keadaan kalian sedang mendesak. Nah, jadi buat pinjaman kedua itu masih akan di ACC, kecuali pinjaman yang ketiga itu tidak akan di ACC karena kalian harus melunasi kedua pinjaman yang di awal tersebut. Nah, jadi pinjaman fleksibel ini kalian bisa minjem secara berulang tapi mentok hanya 2 kali pinjaman. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi kredit pintar. Di sini limit gue tersedia 600.000 rupiah tapi sedang terkunci. Nah, terkunci ini karena gue pernah telat bayar juga di aplikasi pinjaman online yang satu ini ya. Jadi buat kalian yang kredit skornya jelek, kalian masih bisa meminjam asalkan jika kalian meminjam tidak ada telat bayar, maka pinjaman kalian akan selalu terbuka dan limitnya akan selalu bertambah. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, di tagihan di sini gue pernah membayar selama 3 kali. Di sini gue memilih tenor selama 3 bulan. Dan di sini gue di saat meminjam kredit skor gue sudah jelek karena gue memiliki riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis OJK. Jadi buat kalian yang datanya bagus ataupun datanya jelek, kalian coba aja aplikasi yang satu ini daripada aplikasi yang tidak jelas, mempunyai limit besar tapi pinjaman kalian tidak di ACC. Nah, itu buang-buang waktu dan data kalian sudah disimpan oleh aplikasi tersebut. Jadi kalian gunain aplikasi yang gue rekomendasikan saja ya, karena gampang banget cairnya. Di posisi ketiga ada aplikasi EasyCash. Banyak pengguna bilang aplikasi ini punya approval rate tinggi, artinya kemungkinan disetujuinya lebih besar. Asal datanya lengkap dan kalian saat mengisi data itu benar-benar harus sesuai dengan KTP kalian, dan di saat foto KTP itu KTP-nya harus jelas ya fotonya. Buat kalian yang kurang jelas kameranya, kalian bisa bantu dengan pencahayaan yang cukup agar hasilnya maksimal. Nah, aplikasi yang satu ini cocok banget buat kamu yang pernah ditolak aplikasi lain.
Nah, di sini langsung aja gue buka ya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi EasyCash ya. Kalian bisa lihat di sini limit gue 300.000. Ini kenapa? Karena kredit skor gue jelek. Sebelumnya tidak segini ya, karena gue pernah telat bayar juga dari aplikasi yang satu ini. Jadi dia memberikan limit dari yang terendah dulu. Jika gue meminjam nih 300.000 dan gue bayarnya lancar sesuai yang diajukan oleh aplikasi yang satu ini, maka limitnya akan bertambah. Nah, kalian bisa lihat di sini, jika gue meminjam 300.000 ada simulasi cicilannya. Jadi gue bayar per 15 harinya itu Rp51.000. Oh ya, di sini gue kasih tahu ya, aplikasi yang satu ini minusnya kalian bayar per 15 hari bukan per bulan. Nah, kalian bisa memilih 4 sampai 8 periode. Ini karena kredit skor gue jelek aja. Buat kalian yang kredit skornya bagus, maka tenornya akan lebih lama lagi. Dan aplikasi EasyCash ini bisa pencairan pinjamannya ke aplikasi Dana ya. Ini sangat mudah sekali. Jadi buat kalian yang meminjam di aplikasi yang satu ini tidak ada biaya admin. Jadi yang diterima di rekening Dana kalian ataupun rekening kalian akan sesuai dengan pinjaman kalian. Contoh kalian minjem 500.000, maka diterima di rekening kalian senilai Rp500.000 juga. Nah, kalian bisa lihat di sini juga ya. Ini adalah histori dari pembayaran gua. Kalian bisa lihat di sini bayar gua tidak sesuai tanggal yang direkomendasikan aplikasi yang satu ini. Jadi gua telat bayar, makanya limit gua kecil. Nah, buat kalian yang selalu ditolak, kalian coba juga aplikasi yang satu ini karena gampang banget cairnya. Tidak hanya menyerahkan data kalian, tapi pinjaman kalian akan di ACC. Yang kedua ada aplikasi GoPay. Aplikasi yang satu ini punya fitur unik. Selain ada GoPay pinjam, yaitu ada pinjam menggunakan BPKB. Nah, di situ kamu bisa lihat simulasi cicilan sebelum ajukan pinjaman. Jadi nggak ada cerita kaget bunga. Aplikasi yang satu ini punya rating tinggi di Play Store dan sudah diawasi langsung oleh OJK. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, di GoPay pinjam ini menyediakan limit yang sangat besar. Dan satu lagi di sini, kredit skor gue jelek, jadi pinjaman gue terkunci ya. Buat kalian yang pinjamannya ataupun kredit skor kalian bagus, kalian bisa mencairkan di aplikasi yang satu ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah riwayat transaksi pembayaran GoPay pinjam gue. Ada banyak sekali di sini. Aplikasi yang satu ini fleksibel ya pinjamannya, jadi kalian bisa mencairkan berkali-kali. Berkali-kalinya itu 2 kali aja. Untuk ketiga kali itu kalian harus melunasi kedua pinjaman yang di awal itu. Nah, untuk kredit skor kalian jelek, misal kalian pernah minjem di GoPay pinjam tapi kalian telat bayar, kalian masih bisa membuka pinjam menggunakan BPKB. Nah, jadi jaminkan BPKB melalui foto aja. Kalian bisa mencairkan BPKB motor ataupun mobil ya. Kalian bisa lihat di sini. Contoh di sini motor ya. Untuk di motor ada angsuran dari 6 bulan sampai 24 bulan. Itu sangat lama sekali. Untuk 24 bulan di pinjaman Rp7.500.000, kalian harus membayar Rp490.000 per bulan. Nah, di sini ada simulasi pinjamannya ya. Aplikasi GoPay pinjam menggunakan BPKB, limit maksimum untuk kendaraan bermotor adalah Rp50 juta dan untuk mobil sampai 2 miliar. Dan untuk mobil tenornya bisa sampai 48 bulan ya, itu sangat lama banget. Nah, jadi buat kalian yang kredit skornya jelek bisa gunain pinjam BPKB ini karena tenornya sangat lama banget ya. Ini terjangkau lah menurut gua. Dan tentu saja aplikasi yang satu ini 90% pinjaman kalian akan disetujui. Dan di urutan pertama versi gua adalah aplikasi Neobank. Ini dia aplikasi yang paling lengkap, cepat cair, bunga rendah, dan pelayanan aktif 24 jam. Banyak pengguna bilang ini salah satu pinjol paling aman dan transparan di tahun 2025. Nah, aplikasi ini sebenarnya basicnya adalah aplikasi M-Banking, tapi dia menyediakan fitur pinjaman online ya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini limit gua mendapatkan Rp2.100.000 padahal kredit skor gua jelek. Nah, kalian bisa mencairkan aplikasi pinjaman online yang satu ini ya. Kalian tinggal download saja aplikasi Neobank dan buka rekening untuk aplikasi yang satu ini, maka fitur pinjamannya akan otomatis terbuka. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah histori dari pinjaman gua. Yang pertama yaitu senilai Rp1 juta, ini udah lunas ya. Yang kedua Rp500.000 udah lunas juga. Dan yang terakhir Rp500.000 udah lunas juga. Jadi buat kalian yang ngajuin pinjaman online selalu ditolak, bisa gunain aplikasi yang satu ini karena berdasarkan pengalaman pribadi gua ini gampang banget cairnya. Nah, itu dia 5 pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK tahun 2025. Semua aplikasi ini bisa kamu pilih sesuai kebutuhan. Jangan lupa selalu cek daftar resmi OJK sebelum ajukan pinjaman ya. Kalau kamu terbantu dengan video ini, kalian bisa like video ini, komen video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Karena saya bakal bahas juga pinjol cepat cair dan tips pengajuan agar kamu cepat ACC. Sampai ketemu di video selanjutnya, see you next time.